Selamat datang kembali dengan saya Vicky. Jadi untuk episode kali ini kita akan ngobrolin soal halal, sertifikasi halal. Nah, sedikit cerita, minggu lalu saya ada kesempatan berkunjung di kantor BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Selain juga kunjungan ke BPOM. Nah, dari sana tujuan dari saya kunjungan ke sana adalah karena memang belum pernah visit ke sana dan penanggung jawab untuk pengeluaran sertifikat halal udah berganti dari LP Pemui ke apa namanya BPJPH. Jadi saya spend waktu untuk kunjungan ke sana. Istilahnya adalah kulo nuwun ya, jadi pengen kenalan dulu aja, pengen kenalan sama terkait apa itu BPJPH ya kan. Kemudian tanya-tanya terkait proses halal tuh sekarang per per Maret 2022 itu bagaimana sih alurnya? Terus ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, syukur alhamdulillah sebenarnya kalau berkunjung di kantor BPJPH yang ada di Jakarta itu orang-orangnya welcome banget. Jadi kita ada pertanyaan apapun bakal dibantu banget. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau teman-teman semua kalau misalnya yang ada di wilayah Jakarta bisa aja langsung visit ke kantor BPJPH dengan jamnya kalau nggak salah jam operasionalnya pagi jam 8 sampai jam 12 itu Senin sampai Kamis saja. Hari Jumat nggak ada sesi konsultasi. Nah, jadi mesti dicatat agar apa? Agar istilahnya nggak keliru. Takutnya kita capek-capek udah visit kunjungan, spend waktu kunjungan, tapi setelah makan siang apakah dilayani? Kayaknya sih nggak. Karena emang apa namanya jumlah personelnya memang yang ada bagian apa namanya konsultasi juga nggak terlalu banyak. Jadi eh, sangat disarankan kalau bisa pagi hari. Karena apa? Karena kita bebas bertanya apa aja. Nanti dari sana petugasnya dijelaskan dengan detail. Nah, itu. Nah, untuk topik kali ini, episode kali ini, karena saya udah sempat berkunjung ke kantor BPJPH, jadi ingin mengulas sedikit atau mereview lagi sebenarnya stakeholder apa aja yang terlibat dalam sertifikasi halal yang baru ini, alurnya. Jadi ada garis besarnya kan, garis besarnya kalau dulu oleh MUI aja, tapi kalau sekarang ada 3 stakeholder. Nah, nanti akan saya bahas beserta peran masing-masingnya, masing-masing lembaga tersebut, dan ada sesi Q&A. Nah, itu. Oke, mari masuk ke sesi yang pertama. Garis besar dan alur singkatnya seperti apa sih untuk sertifikasi halal yang baru ini? Mari kita saksikan. Oke, mari kita ulas yang pertama adalah kalau di sini, nah ini sebenarnya sedikit cerita. Ini adalah gambaran foto kantor BPJPH yang ada di Jakarta. Jadi ini di loket-loket ini nanti kita dilayani oleh petugas mengenai apa aja yang kita pertanyakan. Nah, di sini sebenarnya kalau dulu sekilas saja kalau sertifikasi halal eh, hanya ada satu lembaga yaitu MUI aja. Nah, untuk proses sertifikasi halal yang baru ini melibatkan 3 stakeholder. Jadi ada 3 untuk istilahnya yang termasuk atau terlibat dalam sertifikasi halal. Yang pertama adalah BPJPH sendiri. BPJPH ini kan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, di sini sebenarnya ini merupakan apa namanya? Badan yang baru dibentuk oleh Kementerian Agama. Tugasnya nanti ada saya jelaskan singkat, tapi untuk awalnya kita pasti masuk di BPJPH
Untuk yang kedua adalah LPH. LPH ini lembaga pemeriksa halal. Nah, dari namanya aja lembaga pemeriksa halal, berarti fungsi dan tujuannya adalah memeriksa kehalalan produk atau institusi. Yang terakhir adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini fungsinya tetap melibatkan, jadi nggak terpisah. Dulu kalau banyak yang mengkhawatirkan adalah kalau misalnya ada BPJPH, apakah MUI dihapus? Nah, nyatanya enggak. Nyatanya di sini MUI masih terlibat dalam proses sertifikasi dari halal itu sendiri. Jadi kalau ditanya ada berapa ada berapa lembaga yang terlibat atau berapa stakeholder yang terlibat dalam sertifikasi halal adalah 3. Yang pertama BPJPH, 2 LPH, 3 MUI. Dan ini berurutan tidak apa namanya? Enggak, oh habis BPJPH MUI, enggak, urut BPJPH dulu, LPH, baru yang terakhir MUI. Itu. Bentar, ini kenapa ya? Oke, sip. Nah, di sini sebenarnya saya kasih garis besar fungsi masing-masing dari lembaga tersebut. Nah, yang pertama adalah BPJPH. BPJPH ini fungsinya apa? Satu, registrasi produk atau registrasi pendaftaran sertifikat halal. Itu utamanya. Pertama kali fungsinya adalah registrasi. Kalau dulu fungsi registrasinya di MUI, tapi sekarang berada di BPJPH. Kemudian fungsi kedua adalah rilis sertifikat halal. Artinya apa? Yang berhak mengeluarkan sertifikat halal adalah BPJPH. Kalau dulu adalah MUI. Nah, makanya mulai per Maret ini, 2022 tahun ini, sertifikat halal yang diakuin oleh BPOM untuk pencantuman logo halal adalah sertifikat halal BPJPH, bukan MUI. Tuh. Nah, setelah tahu BPJPH fungsinya seperti apa, kemudian fungsi LPH. LPH tadi adalah lembaga pemeriksa halal. Fungsinya berarti audit sertifikasi halal, nggak ada yang lain. Nah, kalau dulu LPH ini hanya dilakukan oleh satu lembaga, yaitu LPPOM MUI. Nah, kalau sekarang totalnya ada 11 kalau nggak salah. 11 lembaga pemeriksa halal. Ada plus minusnya, dan apakah harus kita pakai semua? Enggak, tergantung pemilihan kita sendiri. Yang bisa milih LPH adalah dari usernya. Ketika kita daftar di BPJPH, kita berhak memilih LPH yang ditunjuk. Ada berapa daftarannya apa aja yang termasuk LPH nanti saya bahas di slide berikutnya. Tapi yang kita tahu dulu, LPH di sini fungsinya hanya mengaudit sertifikasi halal. Jadi hanya mengaudit, membuat laporan sertifikat halal. Dan yang terakhir adalah MUI. MUI ini berfungsi sebagai menetapkan fatwa terkait status halal. Oh, untuk pabrik A dengan produknya ini, status halalnya adalah halal. Dan ada juga yang enggak. Jadi kalau apakah semua produk yang didaftarkan pasti halal? Belum tentu juga. Ada kis-kis tertentu yang memang enggak halal. Jadi misalnya kita daftar 17 produk yang antaranya halal, tapi yang 3 enggak. Nah, itu bisa aja terjadi. Nah, di sini MUI bertugas adalah untuk melakukan sidang fatwa. Nah, melakukan sidang fatwa untuk menetapkan fatwa halal. Nah, nantinya dari MUI ini mengeluarkan fatwa halal yang menjadi acuan BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Itu adalah garis besar gambaran proses sertifikasi halal yang saat ini yang baru itu. Jadi mulai registrasi dulu di awal di BPJPH, atau kalau websitenya pakai Si Halal, kemudian udah daftar di sana di Si Halal, lanjut ke pemilihan LPH.
LPH nanti ada daftarnya untuk menetapkan auditornya siapa, jadwalnya kapan dari LPH. Kemudian terakhir kalau udah diaudit di MUI untuk menetapkan fatwa halal. Setelah menetapkan halal, kita dari MUI ke BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Nah, itu untuk garis besar peran dari masing-masing stakeholder tersebut. Nah, langsung tadi udah garis singkatnya. Nah, ini ada Q&A-nya. Kali aja ada pertanyaan. Ini sebenarnya 4 pertanyaan yang saya ajukan ketika apa namanya berada di kantor BPJPH. Yang pertama, serol apakah masih berlaku? Nah, bagi yang umum bukan ya, umum atau familiar terhadap MUI pasti tahu banget Serol itu apa. Serol adalah website yang memang didesain oleh LP POM MUI untuk sertifikasi halal. Jadi waktu itu kita daftar, semua upload dokumen semua dari sana, baru nanti kita apa namanya tahu status sertifikat halal kita keluar atau enggak dari Serol semua. Nah, waktu itu saya coba tanya, kalau udah ada si halal, apakah Serol masih berlaku atau enggak? Nah, jawabannya adalah karena Serol ini bentukan dari atau pembuatnya adalah LP POM MUI, jadi bisa dikatakan berlaku apabila kita memilih LPH-nya LP POM MUI. Jadi masih bisa digunakan, masih di case saya karena memang saya masih menggunakan LP POM MUI sebagai LPH, berarti saya masih menggunakan Serol. Semua dokumen apapun saya upload di sana, termasuk menentukan status raw material yang baru. Jadi kalau ada pertanyaan Serol masih berlaku atau tidak, masih sepanjang kita menggunakan atau memilih LPH-nya LP POM MUI. Kalau misalnya kita nggak milih LP POM MUI, misalnya LPH yang lain, berlaku nggak? Enggak. Karena apa? Karena LPH masing-masing punya apa namanya sistem sendiri-sendiri yang terintegrasi sama si halal tadi. Jadi bisa beda. Kemudian yang pertanyaan kedua, daftar LPH-nya siapa aja nih? Nah, di sini saya udah ngerangkum. Totalnya ada 11 daftar LPH atau lembaga pemeriksa halal yang sudah disetujui oleh BPJPH. Yang pertama LP POM MUI, Sukovindo Surveyor. Itu yang paling awal dulu. Kemudian 4 sampai 11 ini baru disahkan, istilahnya baru disahkan kemarin kalau nggak salah. Saya lupa persisnya, cuma itu yang baru. Nah, masing-masing LPH ini punya aplikasi sendiri-sendiri. Saya jujur aja nggak tahu. Yang saya tahu, yang saya gunakan adalah LP POM MUI. Jadi kita bebas, dikasih kesempatan bebas untuk memilih daftar LPH siapa aja, tergantung kita comfortnya di mana. Nah itu untuk daftar LPH-nya. Untuk pertanyaan ketiga, dokumen apa aja yang diperlukan untuk upload atau daftar di si halal yang dari sistem BPJPH. Sebenarnya saya ngerangkum ada 8 dokumen wajib yang kita upload. Yang pertama adalah surat permohonan. Nah, formnya, template-nya ada. Nanti kalau misalnya pengen ini bisa cantumin di kolom komentar, nanti saya bagikan. Surat permohonan, formulir ini ada template-nya. Aspek legal itu misalnya NIB sama NPWP. Dokumen penyelia halal itu untuk dokumen ini loh, tim penyelia halal atau tim SJH dari perusahaan tersebut. Nomor 5, mudah ini daftar nama produk atau bahan yang dipakai. Kemudian ini proses pengolahan produk ini, proses singkatnya seperti apa. Sistem jaminan produk halal ini lebih ke manualnya. Itu manual dari SJH. Yang terakhir salinan sertifikat halal bagi yang pembaharuan. Itu adalah kalau memang ini sifatnya opsional. Itu adalah 8 dokumen wajib yang kita upload di si halal pada saat registrasi. Kemudian yang keempat, berapa item yang bisa kita daftar dan berapa biayanya. Nah ini untuk biayanya adalah permohonan, saya nggak tahu untuk yang mikro, tapi saya yang kita pakai sendiri aja di sini. Kita makainya permohonan sertifikat halal reguler untuk usaha industri besar dan menengah. Itu
tarifnya 12,5 juta. Jadi mau berapapun produknya untuk sertifikasi halal adalah 12,5 juta. Mau 1, mau 100 sama aja. Itu untuk permohonan sertifikat halalnya, pengajuan pendaftaran biayanya. Nah, yang untuk ini adalah item berikut lama Mendes itu lama auditnya. Nah, lama auditnya ini tergantung dari jumlah produk yang kita daftarin. Jadi kalau yang untuk pangan olahan, produk kimia dan produk mikrobial itu Mendes wajibnya bakal diaudit selama 2 hari. Nah, kalau produknya kita ada jumlah yang kita daftarkan ada 0 sampai 99 produk, itu nggak ada tambahan Mendes. Tapi kalau misalnya produk kita ini 110, berarti ada tambahan Mendes 1 hari. Berarti total yang diaudit 3 hari, bukan 2 hari lagi. Dan seterusnya. Untuk produk yang lainnya saya nggak tahu, tapi itu ada di apa namanya peraturannya. Jadi ada. Jadi ini yang saya crop itu hanya untuk pangan olahan karena memang basic pabrik saya adalah food industry, makanya lebih ke pangan olahan yang saya jelaskan di sini. Itu sih untuk apa namanya 4 pertanyaan yang waktu saya ajukan di sana. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman semua ada pertanyaan yang ingin tanyakan terkait sertifikasi halal, bisa apa namanya tanya aja di kolom komentar. Kalau memang saya bisa jawab, saya langsung jawab. Kalau nggak bisa, mungkin nanti saya coba cari-cari dulu. Itu. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin saya kasih garis singkat. Kalau sertifikasi halal melibatkan 3 ya sekarang. Satu, BPJPH untuk pendaftaran. Dua, LPH untuk audit. Yang ketiga, MUI untuk fatwa. Dan untuk apa namanya LPH-nya apa aja tadi bisa dicek, ada total ada 11, tapi kalau saya pakai LP Pemui. Mana bagus? Karena saya belum pernah nyoba yang lain, jadi yang menurut saya bagus adalah LP Pemui. Itu secara subjektivitas. Tapi ya kalau memang ada teman-teman yang sudah pernah coba di yang lain, misal Sukovindo atau Surveyor, bisa sharing pendapat aja juga nggak apa-apa. Itu aja mungkin saya izin pamit, mudah-mudahan bermanfaat untuk episode kali ini. Terima kasih bagi teman-teman semua yang mendengarkan dan menonton video ini. Terima kasih, saya izin pamit, sampai jumpa di episode berikutnya, bye-bye.